Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama melanjutkan ngaji kitab Nashahul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang kita sudah masuk pada bab 3 di bagian ke-26. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, maqalah yang nomor 26, ketika Allah mewahyukan kepada para nabinya. Apa kata Allah kepada para nabinya? Man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang bertemu denganku ketika meninggal dan dia dalam kondisi senang kepadaku, bahagia melihatku, maka kata Allah, aku akan memasukkannya kepada surgaku. Waman laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Dan barang siapa yang melihatku ketika dia sudah meninggal dalam kondisi dia takut kepadaku, maka kata Allah, aku akan menjauhkannya dari neraka. Waman laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni ansaitul hafadhah dzunubahu. Kemudian kata Allah, dan barang siapa yang ketika dia meninggal dan melihatku dalam kondisi dia malu terhadapku karena dosa-dosanya, maka kata Allah, aku akan membuat malaikat hafadhah melupakan dosa-dosanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang takut melakukan dosa, malu melakukan dosa, agar kita bisa senang melihat Allah di hari kiamat nanti. Selanjutnya, makalah yang nomor 27 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Addi maftaradallahu alaika takun a'badan nas. Laksanakanlah atau lakukanlah apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Wajtanib maharimallah takun azhadan nas. Dan jauhilah apa yang sudah Allah larang, maka kamu akan menjadi orang yang paling zuhud. Warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Dan terimalah semua apa yang sudah Allah kasih, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara semuanya. Semoga kita semua bisa menerima dengan apa yang Allah kasih pada hari ini. Selanjutnya, makalah yang nomor 28 dari Shalih Al-Marqidi. Apa kata beliau? Bahwa beliau pada suatu hari berjalan di satu tempat. Kemudian beliau bertanya, Aina ahlukal awwalun? Di mana pendudukmu yang terdahulu? Kemudian wa aina ummarukal madun? Di mana para pendiri-pendirimu terdahulu? Wa aina sukkanukal aqdamun? Dan di mana orang-orang yang pernah tinggal di sini pendahulu? Kemudian ada suara yang berbisik di telinganya dan lantas menjawab, Inqata'at atharuhum, tidak ada bekas di tempat ini, kata suara tersebut. Wa baliyat tahta turabi ajsamuhum, dan jasad-jasadnya, tubuh-tubuhnya sudah ada di dalam perut bumi. Wa baqiyat a'maluhum qalaid, dan yang hanya tersisa adalah amal-amal mereka. Begitulah kondisi kita semua ketika kita sudah berada di akhirat. Selanjutnya, makalah yang nomor 29 dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Ali? Tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu. Kata sahabat Ali, berbaiklah kamu kepada semua orang, maka kamu akan jadi pemimpin.
Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Dan mintalah kamu kepada semua orang, maka kamu akan menjadi budak dari orang tersebut. Wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Dan merasa cukuplah kepada semua orang, maka kamu akan sepadan dengannya. Maksudnya adalah ketika kita berbaik sangka kepada orang, berbaik hati kepada orang, maka kita akan dipandang sebagai pemimpin di hadapan orang tersebut. Dan ketika kita meminta-minta kepada orang, maka kita seakan-akan jadi budak dari orang tersebut. Kemudian ketika kita merasa cukup di hadapan orang lain, kita tidak merasa punya sesuatu yang orang lain punya, maka kita setara dengannya. Jadi kuncinya ketika kita ingin menjadi setara dengan orang lain, kita tidak memerlukan sesuatu yang yang sama apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Selanjutnya, makalah yang nomor 30 dari Yahya bin Mu'adz. Apa kata beliau? Tarkud dunya kulliha wa akhdhul akhirah kulliha. Tinggalkanlah dunia seluruhnya dan ambillah akhirat seluruhnya. Kata Yahya bin Mu'adz. Faman tarakaha kullaha akhadhaha kullaha. Dan barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya, maka dia akan mengambil akhirat seluruhnya. Sebaliknya, waman akhadhaha kullaha tarakaha kullaha. Dan barang siapa yang mengambil dunia secara keseluruhan, mati-matian, maka dia akan meninggalkan akhirat juga dengan mati-matian, keseluruhan. Fa'akhadhaha fi tarkiha wa tarakaha fi akhdhiha. Maka ketika kita meninggalkan dunia, maka kita otomatis akan mengambil akhirat. Sebaliknya, ketika kita ingin mengambil dunia secara keseluruhan, maka kita akan meninggalkan akhirat secara keseluruhan. Intinya adalah dengan kesimpulan bahwa kita harus melakukan dua-duanya, harus memporsikan dua-duanya. Kita mengambil dunia sekaligus bisa mengambil akhirat, agar tidak ada kejomplangan di antara keduanya. Demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.